Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Ferry. Di pertemuan kali ini kita masuk ke materi terbaru, yaitu tentang aljabar. Pencetusnya adalah Muhammad Al-Khawarizmi, yaitu seorang ahli matematika asal Arab sana, atau dia juga dikenal dengan Bapak Aljabar. Sehingga aljabar sendiri menjadi salah satu cabang ilmu matematika yang sangat-sangat bermanfaat dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan yang lainnya. Kemudian submateri yang akan kita pelajari di bab aljabar ini adalah yang pertama, mengenali seperti apa sih bentuk aljabar itu. Kemudian memahami tentang unsur-unsur aljabar itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah tentang operasi hitung bentuk aljabar. Namun seperti biasa, yang merasa belum subscribe, silahkan subscribe ya. Bentuk umum aljabar. Untuk memahami bentuk umum aljabar, perhatikan ilustrasi sederhana berikut. Di sini diketahui ada dua anak, yaitu si kakak dan si adik sedang saling bantu-membantu dalam hafalan surah Al-Quran. Misalnya diketahui banyaknya hafalan juz Quran si kakak itu 5 lebih banyak ketimbang hafalan juz Quran adik. Atau bisa Bapak tulis seperti ini ya. Banyaknya hafalan juz Quran si kakak itu 5 lebihnya dari hafalan juz Quran si adik. Gitu ya. Kemudian jika banyaknya hafalan juz Quran si adik ini Pak Ferry misalkan dengan huruf X, maka banyaknya hafalan juz Quran si kakak dapat Pak Ferry nyatakan dengan X ditambah 5, yaitu banyaknya hafalan si adik kan tadi Pak Ferry misalkan dengan X ya. Makanya di sini X. Kemudian ditambah dengan 5. Kenapa Pak Ferry? Karena di sini tadi keterangannya itu 5 lebihnya dari hafalannya juz Quran adik. Nyambung ya? Dari ilustrasi sederhana ini, bentuk inilah yang disebut dengan bentuk dari aljabar. Atau secara sederhananya adalah bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika yang ada hurufnya. Nah itu gampangnya gitu aja ya. Sebagai tambahan, misalkan nih hafalannya si adik itu dia udah hafal 10 juz. Ya maka hafalan si kakak berarti punya adik 10. Ini berarti 10 ya. Ditambah 5. Oh berarti kakak ini udah hafal 15 juz. Seperti itu ya. Kesimpulan. Bentuk umum aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Seperti itu ya. Unsur pembentuk aljabar. Bapak akan berikan satu contoh bentuk aljabar. Bentuk aljabarnya yaitu 2N dikurang N ditambah 6. Unsur yang pertama pembentuk aljabar adalah variabel atau disebut juga dengan peubah. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Masih nggak paham? Jadi pada bentuk ini M dan N disebut dengan variabel.
Intinya hurufnya itu namanya variabel. Gitu ya. Lalu unsur pembentuk aljabar yang berikutnya adalah koefisien variabel. Apa itu? Koefisien variabel adalah bilangan yang memuat variabel, atau lebih sederhananya angka yang ada hurufnya. Seperti itu ya. Jika kita hubungkan ke bentuk ini, maka angka 2 ini bisa disebut dengan koefisien, yaitu dari variabel si M. Loh, kenapa gitu? Iya, karena 2 ini ada huruf M-nya. Gitu ya. Kemudian pada variabel N ini ada angkanya enggak sih Pak Ferry? Di sini ada angkanya, yaitu negatif 1. Jadi gini untuk variabel N itu sama seperti 1N. Jadi koefisien 1 itu enggak perlu ditulis. Jadi penulisan yang benar itu cuma N gitu aja. Sama seperti ini nih, negatif N. Ini sebenarnya kalau ditulis lengkap itu negatif 1N. Jadi negatif 1 ini koefisien dari variabel si N. Gitu ya. Kalau ini variabelnya si M, yang ini si N. Bedain ya. Lalu unsur pembentuk aljabar yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan pada bentuk aljabar yang nggak ada hurufnya atau yang nggak ada variabelnya. Jadi 6 inilah yang disebut dengan konstanta. Kenapa? Ya karena ini nggak ada hurufnya atau nggak ada variabelnya. Unsur pembentuk aljabar yang terakhir adalah suku. Apa itu suku? Suku pada bentuk aljabar adalah komponen pembentuk aljabar yang dibatasi oleh tanda kurang atau tanda tambah. Pada bentuk ini, yang mana sukunya Pak? Bentuk ini kan dibatasi oleh tanda kurang dan tanda tambah. Sehingga terbagi jadi 3 unsur. Nah, 3 unsur inilah disebut dengan suku. Maka bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku. Ini suku yang pertama 2M, suku yang kedua negatif N, dan suku yang ketiga adalah 6 atau positif 6 juga boleh. Pengelompokan suku pada aljabar yaitu sebagai berikut. Ada yang disebut dengan suku 1, suku 2, suku 3, dan suku 4, dan seterusnya. Yaitu suku 1 atau monomial, suku 2 atau binomial, suku 3 atau trinomial, suku 4 atau kuadrinomial, dan seterusnya. Sampai tak terhingga ya. Kemudian suku 2, suku 3, suku 4, dan seterusnya bisa disebut juga dengan polinomial atau suku banyak. Diingat baik-baik ya. Contohnya masing-masing. Untuk suku 1 ya 5x, hanya sebagai contoh saja. Untuk yang suku 2, nah ini ada 5x plus 2y. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Makanya dia 2 suku. Untuk contoh suku 3, ini ada 5x plus 2y min z. Kenapa ini suku 3? Karena dia terdiri dari 3 suku. Yang terakhir, suku 4 contohnya adalah 5x plus 2y min z plus 10. Karena ada 4 suku, jadi dia masuk ke suku 4. Bisa dipahami baik-baik ya. Intinya, suku itu dibatasi oleh tanda tambah atau kurang. Suku sejenis dan suku tidak sejenis pada aljabar. Contoh sederhana ini nih. Ini adalah benda-benda yang dikelompokkan sesuai jenisnya, gitu ya. Ya, pensil dengan pensil, kemudian pewarna, pena, penghapus, dan seterusnya ya. Di sini Pak Ferry sajikan bentuk aljabar suku banyak atau polinomial ya.
Pak Ferry akan ajak kalian menemukan manakah suku-suku yang sesuai dengan jenisnya. Dari situ nanti kita bisa tarik kesimpulan suku-suku sejenis itu yang seperti apa sih pada bentuk aljabar. Langsung saja, suku 2e kuadrat ini sejenis dengan mana ya? Nah, dengan positif 8x kuadrat. Kemudian suku negatif 5x. Oke, jadi nyebutnya itu negatif 5x ya. Salah kalau kalian nyebutnya 5x. Itu sejenis dengan, nah yang ini nih, negatif x. Selanjutnya, positif 3y sejenis dengan mana ya? Nah, dengan ini nih, positif 6y. Yang terakhir, negatif 10 sejenis dengan positif 7. Jadi kesimpulannya, suku sejenis pada bentuk aljabar adalah suku yang variabelnya sama. Nah, contoh ini nih, sama-sama X ya. Selain itu, pangkatnya pun juga harus sama. Bapak ulangi ya, variabel dan pangkat variabelnya harus sama. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini sama ya. Oh, makanya dia sejenis. Ini juga nih, sama-sama X, sama-sama Y, dan sama-sama nggak ada variabelnya. Tambahan, untuk suku sejenis, koefisien itu tidak berpengaruh ya. Meskipun dia beda, dia tidak berpengaruh dia sejenis atau tidaknya. Yang kita perhatikan adalah variabel dan pangkatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Demikianlah penjelasan Pak Ferry tentang materi aljabar. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Kurang dan lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.